Aku hancurkan rumah mewah yang kubangun untuk keluarga suami. Karena diam-diam mereka mengadakan pernikahan untuk suamiku dengan seorang pelakor. Aku datang dengan mobil mewah dan dijaga 10 bodyguard. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca jendela besar ruang tamu rumah mewah yang berdiri anggun di kawasan elit pinggiran kota. Cahaya keemasan menyentuh lantai marmer yang mengkilap, memantulkan kilau indah layaknya permukaan danau yang diterpa mentari pagi. Taman di depan rumah dihiasi bunga mawar dan anggrek yang tertata rapi, hasil tangan dingin para tukang kebun yang bekerja khusus untuk keluarga ini. Sinta duduk di kursi empuk berlapis beludru, mengenakan piyama sutra krem yang lembut membelai kulit. Rambutnya terurai rapi, wajahnya segar meski tanpa make up tebal. Di tangannya, secangkir kopi hitam panas mengeluarkan aroma pekat yang menenangkan. Namun matanya yang tajam memandang kosong ke arah jendela, seolah pikirannya sedang melayang jauh. Rumah ini adalah kebanggaan sekaligus pengorbanannya. Setiap sudutnya adalah cerita tentang kerja keras yang ia jalani selama bertahun-tahun. Dari desain interior bergaya modern klasik, hingga perabotan mahal yang didatangkan langsung dari Eropa, semuanya Sinta pilih dengan teliti. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk suaminya, Raka, dan keluarganya. Langkah kaki terdengar dari arah koridor. Raka muncul, mengenakan setelan jas biru tua yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Wajahnya selalu tampan dengan senyum tipis yang biasanya membuat Sinta merasa hangat. Namun entah kenapa, pagi itu senyum itu terasa hambar. "Raka sudah sarapan?" tanya Sinta lembut, menatap suaminya yang sedang memeriksa ponsel di tangannya. "Sudah, sayang," jawab Raka sambil meletakkan ponsel di meja sebentar, lalu meraih secangkir kopi yang sudah disiapkan pelayan. "Aku harus berangkat ke kantor lebih awal, ada rapat penting." Sinta tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan rasa khawatir yang tiba-tiba menyeruak. "Baiklah, hati-hati di jalan. Nanti aku siapkan makan siang kesukaanmu." Raka hanya mengangguk, lalu mendekat dan mencium kening istrinya sekilas. Gerakan itu begitu cepat, tidak hangat seperti biasanya. Setelah itu, ia mengambil ponselnya lagi dan berjalan keluar. Sinta memperhatikan punggung suaminya yang semakin menjauh, lalu menarik napas panjang. Ada sesuatu yang berubah. Ia tidak tahu kapan tepatnya, tapi sejak beberapa minggu terakhir, Raka sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, sering menerima telepon dengan suara pelan, dan selalu buru-buru menghapus pesan di ponselnya. Hari itu, setelah Raka pergi, Sinta mencoba mengusir pikiran buruk dengan mengurus rumah. Ia berjalan menyusuri ruang keluarga, memastikan kebersihan dan kerapian setiap sudut. Namun, bahkan ketika ia sibuk mengatur bunga segar di vas kristal, pikirannya tetap kembali pada tatapan dingin Raka pagi ini. Siang harinya, sebuah kebetulan membuka pintu menuju rahasia yang selama ini tersembunyi. Raka meninggalkan ponselnya di meja ruang kerja ketika seorang stafnya mengirim dokumen ke rumah. Sinta awalnya hanya ingin memindahkan ponsel itu ke tempat aman, tapi ketika layar ponsel menyala, ia melihat sebuah notifikasi pesan masuk. Nama pengirimnya, Maya. Jari Sinta bergetar saat menyentuh layar. Ia tahu seharusnya tidak membuka pesan itu, tapi rasa penasaran bercampur takut mengalahkan logika. Pesan itu singkat namun menusuk hati. "Sayang, aku tak sabar menunggu hari kita. Semuanya akan sempurna. Aku sudah mencoba gaun itu, kamu pasti akan suka." Seolah darahnya berhenti mengalir, Sinta membeku di tempat. Kata-kata itu berputar di kepalanya. Hari kita? Gaun? Tidak butuh banyak waktu untuk menebak arti pesan itu. Maya bukan sekadar teman atau rekan kerja. Sinta menutup ponsel dengan tangan gemetar, lalu duduk di kursi terdekat. Napasnya memburu, jantungnya berdetak kencang. Rumah megah yang selama ini ia banggakan terasa seperti sangkar emas yang membungkus kebohongan. Malam itu, Sinta duduk sendirian di balkon lantai 2, memandangi hamparan lampu kota yang berkelap-kelip. Angin malam membawa hawa dingin,
tapi hatinya jauh lebih dingin. Air matanya jatuh perlahan, namun dalam diam ia mulai merasakan nyala api kecil di dalam dirinya. Api amarah yang pelan-pelan membakar rasa cintanya. Keesokan harinya, ia menelepon seorang sahabat lama yang bekerja sebagai detektif swasta. "Aku perlu bantuanmu," kata Sinta dengan suara mantap. "Cari tahu semua yang perlu aku ketahui tentang Raka dan Maya." Hari-hari berikutnya penuh kegelisahan. Laporan demi laporan datang, membongkar lapisan demi lapisan kebohongan. Sampai akhirnya, satu foto yang dikirim detektif itu membuat Sinta hampir pingsan. Raka, berdiri di samping Maya, mengenakan pakaian adat pernikahan, tersenyum lebar di sebuah gedung yang dihias meriah. Bukan hanya Raka dan Maya, di foto itu terlihat juga ibu mertua Sinta, saudara-saudara Raka, semua ikut hadir, seolah mereka merestui pesta itu. Sinta menggenggam foto itu dengan tangan bergetar. Matanya memerah, napasnya berat, hatinya remuk, tapi dari serpihan hatinya yang hancur, lahirlah tekad yang tak tergoyahkan. Jika mereka berani mengkhianatinya, maka mereka akan merasakan akibatnya. Malam itu, hujan turun deras membasahi seluruh penjuru kota. Butiran air menempel di kaca jendela ruang kerja Sinta, membentuk garis-garis panjang yang berlari mengikuti tarikan gravitasi. Cahaya lampu gantung berwarna kuning hangat memantul di permukaan meja kayu mahoni, menciptakan kontras yang mencolok dengan suasana hatinya yang dingin. Di atas meja, tumpukan berkas dan foto-foto dari Andra, detektif swasta yang ia sewa, berserakan. Tangannya gemetar ketika ia meraih salah satu foto yang menjadi pusat pikirannya sejak tadi sore. Raka, berdiri di pelaminan dengan seorang wanita muda bergaun putih, senyum lebar di wajahnya. Di samping mereka, terlihat ibu mertua Sinta dengan kebaya elegan, dan beberapa kerabat lain yang ikut tersenyum puas. Sinta menatap foto itu lama, matanya terasa panas, seolah sedang memandangi pisau yang menusuk jantungnya sendiri. "Bagaimana kalian bisa melakukan ini padaku?" bisiknya lirih, nyaris tak terdengar oleh dirinya sendiri. Ponselnya bergetar pelan di atas meja. Nama yang muncul di layar, Andra. Ia mengangkat telepon itu dengan napas berat. "Ya, Andra." Suara sahabatnya terdengar hati-hati di seberang sana. "Sinta, aku punya informasi tambahan. Aku nggak tahu ini kabar yang ingin kamu dengar. Tapi, katakan saja," potong Sinta cepat. Ia sudah siap mendengar yang terburuk. Andra menghela napas sebelum melanjutkan. Pernikahan itu akan dilangsungkan secara resmi minggu depan. Mereka menyamarkannya sebagai pesta keluarga besar. Tapi dari daftar tamu yang aku dapat, semuanya hanya dari pihak Raka dan keluarganya. Tidak ada satupun dari pihakmu. Sinta mengepalkan tangannya di atas meja, kuku-kukunya hampir menembus kulit. "Jadi, mereka berencana menyembunyikan semua ini dariku." "Bukan hanya itu," suara Andra semakin berat. "Rumah yang kamu bangun itu, rumah tempat kamu tinggal sekarang, akan mereka jadikan hadiah pernikahan untuk Maya. Aku dengar langsung dari salah satu panitia acara. Mereka bilang itu hadiah dari keluarga untuk pasangan baru." Tubuh Sinta menegang. Jantungnya berdetak cepat, matanya memerah. "Rumah ini, rumah yang aku rancang, aku biayai, aku rawat, mereka akan memberikannya pada pelakor itu." "Ya," jawab Andra pelan. "Maaf, Sin, aku tahu ini sulit." "Sulit?" Kata itu terlalu ringan untuk menggambarkan rasa sakit yang kini menghantam Sinta. Rasanya seperti dikhianati oleh semua orang yang pernah ia percayai. Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi kali ini ia tidak berusaha menghapusnya. Air mata itu bukan sekadar sedih, itu adalah air mata kemarahan. Ia menutup telepon dan duduk lama dalam diam. Hujan di luar semakin deras, disertai suara petir yang menggema. Aneh, tapi suara itu justru seperti memberi irama pada hatinya yang kini diliputi dendam. Dalam pikirannya, Sinta mulai menyusun langkah-langkah. Ia tidak bisa sekadar melabrak atau menangis di depan mereka. Tidak. Balas dendamnya harus besar, tak terlupakan, dan membuat semua yang hadir di pesta itu tahu siapa sebenarnya yang punya kuasa. Keesokan harinya, Sinta bertindak seolah tidak ada yang terjadi. Saat Raka turun ke meja makan, ia menyapanya dengan senyum tipis. "Pagi, sayang. Sarapan dulu sebelum berangkat."
Raka duduk dan mulai memakan roti bakar yang sudah disiapkan pelayan. "Kamu kelihatan capek. Begadang semalam?" tanyanya sambil menyesap kopi. Sinta hanya tersenyum. "Cuma nggak bisa tidur. Banyak pikiran soal renovasi taman belakang." Raka mengangguk tanpa curiga. "Oh, ya sudah. Aku pulang agak larut malam nanti. Ada meeting tambahan." "Meeting?" Kata itu terasa getir di telinga Sinta. Tapi ia menahan diri. "Baik, hati-hati di jalan." Tak lama setelah Raka pergi, Sinta langsung mengambil ponsel dan menghubungi seseorang yang sudah lama tak ia hubungi. Dio, seorang kenalan lama yang bergerak di bidang keamanan pribadi. "Aku butuh tim bodyguard. 10 orang. Lengkap dengan kendaraan pengawalan. Mereka harus siap untuk mengamankan aku masuk ke sebuah acara, apapun situasinya." Dio terdiam sejenak. Kedengarannya serius. "Bu Sinta, untuk kapan?" "Seminggu lagi," jawab Sinta tegas. "Aku akan kirim detailnya besok. Pastikan mereka adalah orang-orang terbaikmu. Aku nggak mau ada yang menghalangi langkahku nanti." "Baik, anggap saja sudah beres," balas Dio. Setelah menutup telepon, Sinta berjalan ke kamar tidurnya. Ia berdiri lama di depan cermin besar, memandangi pantulan dirinya. Matanya yang dulu lembut kini terlihat tajam, bibirnya terkatup rapat. "Kalian pikir aku lemah? Kalian pikir aku akan diam?" bisiknya pelan, namun penuh tekanan. "Tidak. Kalian akan tahu rasanya kehilangan, seperti yang kalian lakukan padaku." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menemukan kebenaran, Sinta tersenyum. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seorang wanita yang siap menghancurkan musuhnya habis-habisan. Sejak telepon terakhir dengan Andra, Sinta sudah tidak lagi membuang waktunya untuk menangis atau merenung. Ia mengubah rasa sakitnya menjadi bahan bakar untuk bertindak. Tidak ada lagi air mata di bantal, tidak ada lagi tatapan kosong keluar jendela. Kini yang ada hanyalah fokus, perhitungan, dan rencana yang matang. Hari itu, jam baru menunjukkan pukul 6 pagi ketika Sinta sudah duduk di ruang kerjanya. Laptop terbuka. Peta digital gedung pernikahan terpampang di layar. Dari email Andra, ia mendapatkan denah rinci, pintu masuk utama, jalur parkir VIP, letak ruang tunggu pengantin, bahkan jalur akses menuju panggung utama. Jari-jarinya menelusuri garis-garis di peta itu, seperti seorang jenderal yang menandai medan pertempuran. Di meja kerjanya, selain laptop, ada map berwarna hitam yang berisi semua informasi yang berhasil ia kumpulkan dalam beberapa hari terakhir. Foto-foto maya dari berbagai acara, catatan keuangan keluarga Raka, hingga daftar nama tamu yang diundang. Semuanya tersusun rapi, setiap data memiliki catatan kecil di pinggirnya, tulisan tangan Sinta sendiri, penuh detail. Suara notifikasi ponsel memecah konsentrasinya. Ia meraihnya, melihat pesan dari Dio. "Dio, tim sudah siap, Bu Sinta. 10 orang, semua mantan pasukan khusus. Mobil pengawalan juga sudah standby. Mau saya kirim mereka untuk latihan pengamanan?" Sinta membalas cepat. "Sinta, ya. Bawa mereka ke rumah sore ini. Kita mulai briefing dan simulasi." Ia menutup ponsel, lalu bersandar di kursinya, membiarkan pikirannya melayang sejenak. Ia ingat, ketika pertama kali membangun rumah ini, ia melakukannya dengan hati penuh cinta. Ia memilih setiap ubin lantai, setiap cat dinding, setiap lampu gantung dengan teliti, membayangkan rumah ini akan menjadi tempat keluarga kecilnya tumbuh bahagia. Kini, rumah itu hampir diambil darinya, dan ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Menjelang siang, suara deru mesin mobil besar terdengar dari luar. Sinta melangkah ke balkon lantai 2 dan melihat 3 SUV hitam berlapis baja berhenti di halaman. 10 pria bertubuh tegap turun satu persatu, mengenakan pakaian kasual tapi dengan postur dan gerakan yang menunjukkan mereka bukan orang sembarangan. Dio berada di depan, memberi instruksi singkat sebelum melangkah masuk. Di ruang tamu, Dio memperkenalkan mereka. "Bu Sinta, ini adalah orang-orang terbaik saya. Mereka semua punya pengalaman lapangan yang luas. Ada yang pernah bertugas di misi luar negeri, ada yang bertahun-tahun di unit khusus kepolisian. Mulai hari ini, mereka akan menjadi perisai Anda." Sinta melangkah maju, menatap mereka satu persatu.
Kalian mungkin tidak tahu persis untuk apa kalian disewa. Tapi kalian akan tahu sebentar lagi. Aku akan masuk ke sebuah pernikahan. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai badai yang menghancurkan semuanya. Keluarga suami saya berkhianat. Mereka ingin memberikan rumah yang saya bangun kepada seorang wanita lain. Tugas kalian adalah memastikan saya bisa masuk, berdiri di hadapan mereka semua, dan keluar tanpa satu goresan pun. Beberapa dari mereka mengangguk, sisanya tetap diam tapi sorot mata mereka menunjukkan rasa hormat. Sinta lalu mempersilakan mereka duduk, dan briefing dimulai. Di meja makan yang luas, Sinta membuka peta gedung pernikahan dan mulai menjelaskan rencananya. Pintu masuk utama akan penuh dengan tamu dan pengamanan internal. Kita tidak akan lewat sana. Kita akan masuk lewat jalur samping yang terhubung ke dapur. Dari situ, kita bergerak cepat ke ruang tunggu pengantin. Dio menambahkan, tim akan terbagi menjadi 3. 4 orang mengawal langsung Bu Sinta, 3 orang mengamankan jalur masuk, dan 3 orang lagi standby di luar untuk antisipasi situasi darurat. Latihan dimulai sore itu. Di halaman belakang rumah, mereka menyimulasikan situasi di mana Sinta berjalan melewati kerumunan sambil dikawal rapat. Mereka berlatih menghadapi dorongan, teriakan, bahkan kemungkinan perlawanan fisik dari pihak keamanan gedung. Sinta, yang biasanya hanya menjadi pengamat, kali ini ikut berjalan di tengah formasi, membiasakan dirinya dengan langkah yang mantap dan tatapan lurus ke depan. Di tengah latihan, Andra datang membawa amplop tebal. "Ini semua data yang kamu minta," katanya sambil menyerahkan amplop itu ke Sinta. Sinta membukanya di tempat. Foto-foto terbaru Raka dan Maya, bukti transfer dana dari rekening gabungannya ke vendor pernikahan, bahkan catatan bahwa gaun pengantin Maya dibayar menggunakan kartu kredit Sinta. Sinta terkekeh pelan, nada suaranya sarkastis. "Luar biasa. Mereka bahkan menggunakan uangku untuk mendanai pesta pengkhianatan ini." Ia menutup amplop itu, lalu menatap Andra. "Pastikan semua bukti ini ada di tanganku saat aku berdiri di depan mereka nanti. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tahu segalanya." Menjelang malam, setelah tim bodyguard selesai latihan, Sinta berdiri di balkon lagi, memandang ke arah gerbang rumah. Angin malam membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Ia memejamkan mata, mengatur napas, lalu tersenyum tipis. Dalam pikirannya, ia sudah membayangkan momen ketika ia akan melangkah masuk ke gedung pernikahan itu. Gaun elegan, sepatu hak tinggi yang menggemakan langkahnya, dan di belakangnya, 10 bodyguard seperti benteng tak tergoyahkan. Semua tamu akan menoleh, musik akan terhenti, dan wajah Raka serta Maya akan membeku di tempat. Di bawah cahaya rembulan, Sinta berbisik pada dirinya sendiri. "Kalian pikir aku akan datang menangis? Tidak. Aku akan datang sebagai badai. Dan setelah itu, kalian tidak akan pernah bisa melupakannya." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terungkap, Sinta tidur nyenyak. Tidur seorang wanita yang tahu bahwa ia sudah menguasai langkah pertama menuju kemenangan. 3 hari sebelum pernikahan, Sinta tahu bahwa waktu untuk menunggu sudah lewat. Selama beberapa hari terakhir, ia telah mengamati, mengumpulkan data, dan merancang setiap langkah seperti bidak catur. Kini saatnya untuk melakukan gerakan pembuka yang akan mengguncang mental lawannya. Ia menyebutnya serangan sunyi, bukan serangan fisik, tapi serangan yang akan menggerogoti pikiran dan membuat mereka panik tanpa tahu siapa dalangnya. Pagi itu, rumah Sinta terasa sunyi. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar di ruang makan. Sinta duduk di meja panjang, secangkir kopi hitam mengepul di hadapannya. Ia tidak mengenakan baju santai seperti biasanya, melainkan kemeja putih rapi dengan rambut yang diikat ke belakang. Aura yang terpancar darinya bukan lagi seorang istri yang dikhianati, melainkan seorang pemimpin yang siap berperang. Ia mengeluarkan ponselnya, lalu menghubungi Andra. "Aku mau kamu kirimkan sebuah paket ke rumah Ibu Ratna," katanya tegas. Ibu Ratna adalah mantan ibu mertuanya. "Isinya?" tanya Andra di seberang sana. "Foto-foto aku dan Raka waktu bulan madu di Maladewa. Pilih yang paling mesra. Sertakan juga salinan sertifikat rumah di Jalan Brawijaya itu, yang jelas-jelas atas nama aku. Tambahkan catatan singkat, kalian tidak akan pernah bisa menghapus aku dari hidupnya. Buat dalam kotak kayu, rapi tapi menyeramkan.
Kirim secara anonim, tanpa jejak pengirim. Andra terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. Kamu benar-benar ingin memulai perang ini dengan keras. Bukan keras, tapi tepat sasaran. Aku mau dia ingat siapa yang membiayai hidup mereka selama ini, jawab Sinta dingin. Siang harinya, paket itu sudah dikirim. Sinta mendapat kabar dari orang dalamnya, supir lama keluarga itu, bahwa Ibu Ratna membuka paket di ruang tamu, dan reaksinya persis seperti yang diharapkan. Suara piring pecah terdengar, diikuti bentakan keras memanggil Raka. Maya, si calon pengantin, konon hanya bisa berdiri terpaku sambil memegangi ujung bajunya, wajahnya pucat pasi. Sinta tersenyum tipis saat menerima laporan itu. Bagus. Itu hanya pemanasan. Langkah berikutnya adalah menyerang reputasi mereka di publik. Sinta memerintahkan Andra menyebarkan undangan pernikahan Raka dan Maya ke beberapa akun gosip besar di media sosial. Tidak hanya itu, ia juga meminta narasi pedas menyertai foto undangan tersebut. Pernikahan mewah ini ternyata dibiayai dari uang istri sah yang masih terikat pernikahan secara hukum. Pesta cinta atau pesta pengkhianatan. Tak sampai 2 jam, unggahan itu menjadi viral. Komentar netizen membanjiri kolom komentar. Edan, kok tega banget ya? Ini sih bukan cinta, ini modal nyolong. Bakal rame nih kalau istri sahnya muncul. Malam itu, ponsel Sinta berdering. Nama Raka muncul di layar. Ia mengangkatnya dengan nada santai. Ada apa, Raka? Jangan main-main. Sinta, kamu yang sebarin undangan itu, kan? Suara Raka terdengar tegang, bahkan sedikit gemetar. Undangan apa? Aku bahkan gak diundang. Ingat, jawab Sinta datar. Berhenti pura-pura bodoh. Semua orang sekarang tahu soal pernikahan ini. Ini merusak reputasi keluarga, bentak Raka. Oh, jadi kamu takut kalau semua orang tahu kamu menikahi wanita lain sementara aku masih istrimu yang sah? Seharusnya kamu pikirkan itu sebelum memutuskan untuk menikah diam-diam. Sinta berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada licin. Nikmati saja sorotan kamera itu, Raka. Karena sebentar lagi, akan lebih banyak lagi yang mengarah padamu. Raka tidak menjawab, hanya terdengar helaan napas kesal sebelum telepon ditutup dengan kasar. Keesokan harinya, Sinta menjalankan langkah ketiga, undangan palsu. Ia membuatnya seolah berasal dari pihak keluarga Raka, tapi dengan pesan yang memalukan. Kami mohon doa restu untuk pernikahan Raka dan Maya. Hadiah pernikahan berupa sumbangan langsung ke rekening pribadi pengantin wanita. Andra mengirimkan undangan itu ke beberapa tamu penting, termasuk rekan bisnis lama Raka yang terkenal suka bergosip. Hasilnya tidak mengecewakan. Telepon ke rumah Ibu Ratna tidak berhenti berdering sejak pagi. Para tamu bertanya, mengonfirmasi, bahkan ada yang menuduh keluarga itu serakah. Di ruang tamu rumah Sinta, Dio duduk di sofa sambil memantau berita di tablet. Sepertinya mereka sudah benar-benar panik. Media gosip menulis kalau keluarga itu mulai menghindari wartawan. Sinta menyesap tehnya perlahan. Bagus. Itu yang aku mau. Kalau mereka sudah kehilangan kendali, aku tinggal dorong mereka sedikit, dan mereka akan jatuh sendiri. Menjelang malam, Andra kembali melapor. Raka sudah memblokir beberapa kontaknya. Maya katanya menangis seharian. Ibu Ratna masih ngamuk. Dia bahkan nyuruh anak buahnya mencari siapa yang bikin undangan palsu itu. Sinta tertawa kecil. Biarkan mereka sibuk mencari hantu. Mereka nggak akan pernah tahu kalau hantunya sedang duduk santai di rumah sambil minum teh. Malam itu, saat langit gelap tanpa bintang, Sinta berdiri di depan jendela besar kamarnya. Ia melihat pantulan dirinya sendiri. Mata yang dulu penuh cinta kini memancarkan keteguhan. Ia tahu, semua ini baru pemanasan. Puncaknya akan datang di hari pernikahan. Saat ia bukan hanya akan menghentikan acara itu, tapi menghancurkan martabat mereka di depan semua orang. Ia menyentuh kaca, seolah berjanji pada dirinya sendiri. Kalian pikir aku akan datang menangis? Tidak. Aku akan datang sebagai badai. Dan setelah itu, kalian tidak akan pernah bisa melupakannya. Dengan keyakinan yang menguat di dadanya, Sinta mematikan lampu kamar dan tidur nyenyak. Besok, tahap berikutnya dimulai.
Pagi itu udara di kawasan rumah besar milik Ibu Ratna terasa berat. Jalanan depan rumah yang biasanya sepi kini dipenuhi mobil-mobil yang parkir di pinggir jalan. Orang-orang keluar masuk membawa map tebal, laptop, dan ponsel yang terus berdering. Dari luar, suasana itu seperti persiapan acara besar. Tapi dari dalam, semua orang tahu sedang ada masalah besar yang membuat semua urusan lain tertunda. Di ruang keluarga yang luas, meja tamu berubah menjadi meja rapat. Kertas undangan, foto dekorasi, daftar tamu, dan peta tempat duduk berserakan di atasnya. Di sudut ruangan, papan tulis penuh coretan strategi dan catatan peringatan. Di tengah kekacauan itu, Ibu Ratna berdiri dengan wajah merah padam, matanya menyipit ke arah semua orang di ruangan. "Siapa yang sebarin undangan kita?" bentaknya, suaranya memecah kesunyian sesaat. Beberapa orang saling pandang, sebagian menunduk. "Nggak mungkin orang luar tahu sedetail ini kalau bukan orang dalam," ucap salah satu sepupunya dengan nada penuh kecurigaan. Maya hanya duduk di kursi empuk di pojok ruangan, memegang ujung bajunya sambil menunduk. Wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis semalaman. Ia ingin berbicara, tapi rasa takut membuatnya membisu. Sementara itu, Raka berdiri di dekat jendela besar. Kedua tangannya dimasukkan ke saku celana, rahangnya mengeras. Ia memandang keluar seolah mencari jawaban di balik pepohonan yang bergoyang pelan. "Aku sudah memblokir semua kontak yang mencurigakan," katanya singkat. "Memblokir nggak akan menyelesaikan masalah." Ibu Ratna memukul meja dengan telapak tangannya, membuat tumpukan undangan bergeser. "Kalau kita nggak bisa menghentikan ini, pernikahan bisa jadi bahan tertawaan. Kau tahu betapa memalukan kalau tamu-tamu penting kita mulai bergosip." Raka terdiam. Ia tahu ibunya benar. Sementara mereka sibuk di rumah besar itu, di tempat lain, suasana jauh berbeda. Sinta duduk di meja makan rumahnya yang lapang, cahaya matahari pagi masuk melalui jendela besar, membuat cangkir kopinya terlihat berkilau. Ia mengenakan gaun santai warna pastel, tapi tatapan matanya tajam seperti bilah pisau. Andra duduk di seberangnya, membuka laptop dan membacakan laporan pagi. Mereka menghubungi semua vendor pernikahan untuk meminta kerahasiaan. Bahkan ada ancaman akan membatalkan kontrak kalau ada yang membocorkan informasi. Sinta mengangkat alis tipisnya, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Langkah yang bagus, tapi sayangnya sudah terlambat. Semua informasi yang kubutuhkan sudah di tanganku, bahkan sebelum mereka mengirim undangan." Ia mengambil sendok kecil, mengaduk kopi perlahan sambil tersenyum samar. "Andra, kita naikkan tekanannya. Kirim bukti transfer dana dari rekeningku ke vendor-vendor pernikahan mereka. Buat dalam bentuk email anonim, kirim ke beberapa tamu penting. Pastikan mereka membacanya sebelum hari haji." Andra tersenyum lebar. "Dengan begitu, gosipnya akan meledak sebelum kamu datang ke acara." "Persis," jawab Sinta dengan suara rendah yang penuh keyakinan. Siang itu di rumah Ibu Ratna, ketegangan semakin memuncak. Mereka mengundang kepala keamanan gedung pernikahan untuk rapat khusus. "Pastikan tidak ada orang asing yang masuk, apalagi dia," kata Raka dengan nada rendah namun tegas. Kepala keamanan mengernyit. "Dia itu siapa?" "Pokoknya kalau ada perempuan cantik, berwajah dingin, datang dengan rombongan pengawal, jangan biarkan masuk," potong Ibu Ratna cepat, nadanya menunjukkan campuran marah dan takut. Semua yang hadir bisa melihat bahwa ancaman yang mereka maksud jelas adalah Sinta. Mereka berencana memperketat akses masuk, memeriksa setiap undangan, bahkan menggandakan jumlah petugas di pintu depan. Namun mereka tidak tahu bahwa Sinta sudah menyiapkan jalur masuk yang sama sekali tidak mereka awasi. Pintu belakang dari dapur catering yang langsung menuju ke koridor dalam gedung. Dio, orang kepercayaan Sinta, bahkan sudah menyuap 2 staf catering agar pintu itu dibiarkan tidak terkunci pada hari pernikahan. Menjelang sore, Raka mencoba menghubungi Sinta untuk kedua kalinya. Kali ini nada suaranya berbeda. Tidak lagi penuh kemarahan seperti sebelumnya, melainkan kelelahan yang berat. "Sinta, aku minta tolong. Berhenti. Ini sudah keterlaluan. Kita bisa bicara baik-baik," katanya. Suaranya terdengar serak. Sinta menahan tawa, membiarkan hening beberapa detik sebelum menjawab. "Bicara baik-baik? Kamu mau bicara baik-baik setelah mengatur pernikahan di belakangku?"
setelah mau mengambil rumah yang aku bangun untuk kita. Itu bukan sepenuhnya idemu. Raka mencoba membela diri, walau suaranya terdengar ragu. Oh ya? Jadi kamu pikir aku akan duduk diam sambil kalian menggelar pesta dari hasil uangku? Suara Sinta kali ini menusuk tajam. Nikmati sisa waktu tenangmu, Raka. Karena sebentar lagi, badai akan datang. Tanpa menunggu jawaban, ia menutup telepon. Raka menatap layar ponselnya lama, jemarinya menggenggam kuat seolah ingin menghancurkannya. Ia tahu Sinta tidak main-main, tapi ia juga terjebak. Membatalkan pernikahan akan mencoreng nama baik keluarga, melanjutkannya berarti menghadapi resiko yang mungkin jauh lebih besar. Di sisi lain kota, malam mulai turun. Sinta berdiri di depan lemari besar di kamarnya. Ia membuka pintunya perlahan, memperlihatkan gaun hitam elegan yang tergantung di dalam. Potongan gaun itu tegas, kainnya jatuh dengan anggun, dan ada detail kristal di bagian pinggang yang memantulkan cahaya lampu kamar. Ia memandang gaun itu dengan tatapan penuh tekad. Gaun ini, bisiknya lirih, akan menjadi saksi kehancuran mereka. Dengan hati yang dingin namun penuh keyakinan, ia menutup pintu lemari, mematikan lampu kamar, dan berjalan menuju tempat tidurnya. Besok, tahap berikutnya dimulai, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Malam itu, suasana rumah Sinta jauh dari kata santai. Lampu-lampu taman di halaman depan menyala lembut, tetapi di balik pintu, atmosfernya seperti markas komando. Ruang tengah yang biasanya digunakan untuk menjamu tamu kini berubah menjadi ruang strategi. Meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati dipenuhi tumpukan dokumen, laptop terbuka, peta besar lokasi gedung pernikahan, foto-foto detail calon pengantin, hingga denah pintu masuk dan keluar. Beberapa botol air mineral, cangkir kopi, dan piring berisi kue kering berserakan di antara tumpukan berkas. Sinta berdiri di ujung meja, mengenakan blus satin hitam dan celana panjang berpotongan rapi. Rambut hitamnya diikat ke belakang. Wajahnya nyaris tanpa riasan, tapi aura kewibawaan terpancar jelas. Matanya tajam mengamati satu persatu orang yang hadir di ruangan itu, memastikan semua fokus padanya. Di sampingnya, Dio, orang kepercayaan sekaligus koordinator lapangan, memegang sebuah tablet. Ia menekan layar, menampilkan gambar-gambar pintu masuk gedung pernikahan. Ini jalur utama, katanya sambil menunjuk foto pintu depan. Mereka sudah menggandakan jumlah petugas keamanan. Semua tamu akan diperiksa undangannya satu persatu. Dari analisis kita, pintu ini nyaris mustahil ditembus tanpa memicu keributan besar. Sinta mengangguk pelan, lalu matanya beralih ke foto pintu samping yang terhubung dengan dapur catering. Kita masuk dari sini, ucapnya mantap. Suaranya rendah, tapi tegas, membuat semua orang langsung menoleh. 2 staf catering di pintu itu sudah kita amankan. Mereka akan membiarkan pintu terbuka selama 1 menit setiap kali pengiriman makanan dari luar. 1 menit cukup untuk kita masuk tanpa terlihat. Di sisi meja, 10 pria berbadan tegap berdiri melingkar. Tubuh mereka proporsional, postur tegak, sebagian besar berpakaian hitam dengan air piece kecil di telinga. Mereka adalah bodyguard pribadi Sinta. Orang-orang yang tak hanya terlatih secara fisik, tapi juga setia tanpa ragu. Adi, salah satu pengawal senior dengan bekas luka samar di pipinya, melangkah maju. Kalau kita masuk dari dapur, kita akan langsung berada di koridor belakang yang menuju panggung utama. Ada titik sempit di sini. Ia menunjuk denah di atas meja, yang hanya bisa dilalui 2 orang sekaligus. Kalau terjadi konfrontasi, kita bisa macet di situ. Kita nggak akan memicu konfrontasi, setidaknya tidak di awal, potong Sinta dengan cepat. Kita masuk diam-diam, seolah kita bagian dari kru. Begitu aku berdiri di depan panggung dan semua orang sudah melihatku, barulah kalian ambil posisi untuk menghalau siapapun yang mencoba menghentikanku. Ingat, fokus kalian cuma satu, jangan sampai aku tersentuh atau diseret keluar dari gedung. Semua bodyguard mengangguk, ekspresi mereka serius. Sinta lalu berjalan mengitari meja, jemarinya menyentuh punggung kursi satu persatu sambil berbicara. Kalian semua tahu, ini bukan sekadar hadir di pesta. Ini adalah perang reputasi. Sekali aku muncul, semua kamera akan merekam, semua tamu akan membicarakannya, dan gosip akan menyebar lebih cepat dari yang bisa mereka redam.
Itulah yang aku inginkan, mereka tidak punya waktu untuk mengatur narasi. Dio menambahkan, mobil kita tidak akan berhenti di depan gedung. Kita parkir di ujung jalan, lalu berjalan kaki menuju pintu dapur. Dengan begitu, kedatangan kita tidak akan menarik perhatian sebelum waktunya. Bagus, kata Sinta. Pastikan semua mobil kita bebas dari pelacak GPS. Aku tidak mau mereka mencium keberadaanku sampai aku sudah berdiri di tengah acara. Briefing itu berlangsung hampir 2 jam. Mereka membahas setiap skenario. Bagaimana jika pintu catering mendadak terkunci? Bagaimana jika jalur koridor ditutup? Bahkan bagaimana jika Raka memerintahkan petugas keamanan mengeluarkan mereka secara paksa? Sinta tidak meninggalkan satu pun celah. Ia memerintahkan 2 tim cadangan untuk siaga di luar gedung, lengkap dengan kamera untuk merekam jika terjadi bentrokan. Kalau mereka berani menyentuhku, pastikan dunia melihatnya, tegasnya. Menjelang akhir rapat, Sinta duduk di kursi ujung meja, kakinya disilangkan, jemarinya meremas ujung cangkir kopi yang sudah dingin. Tatapannya mengunci ke semua orang di ruangan. Kalian tahu kenapa aku melakukan ini? Mereka pikir mereka bisa menghapusku dari cerita mereka. Mereka pikir aku akan diam saat mereka menggunakan uangku untuk merayakan pengkhianatan mereka. Tapi mereka lupa. Semua yang mereka miliki hari ini berasal dariku. Dan malam itu, aku akan membuat mereka mengakuinya di depan semua orang. Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada yang berani bersuara. Semua memahami bahwa besok bukan hanya tentang menghadiri sebuah acara, melainkan membalikan keadaan dan menegakkan harga diri sang majikan. Setelah rapat selesai, orang-orang mulai keluar dari ruangan satu persatu. Dio tetap tinggal, menghampiri Sinta yang kini berdiri di dekat lemari kaca. Di dalam lemari itu, tergantung gaun hitam elegan yang memantulkan cahaya lampu. "Kamu yakin akan pakai gaun ini?" tanya Dio pelan. Sinta tersenyum tipis. "Gaun ini bukan sekadar pakaian. Ini adalah pernyataan. Begitu aku melangkah masuk dengan gaun ini, semua orang akan tahu. Aku datang bukan untuk diundang, tapi untuk mengambil kembali panggungku." Dio hanya mengangguk. Ia tahu, begitu Sinta sudah memutuskan sesuatu, tak ada yang bisa memblokkannya. Sinta lalu menatap keluar jendela besar, melihat gemerlap lampu kota yang berkelip di kejauhan. Di dalam pikirannya, ia sudah membayangkan detik-detik saat musik di gedung itu mendadak terhenti, dan semua kepala menoleh padanya. Wajah terkejut Raka, mulut Maya yang ternganga, dan mata Ibu Ratna yang melebar tak percaya. Semua sudah ia bayangkan dengan jelas. Besok malam, gumamnya lirih, hampir seperti janji pada dirinya sendiri. Mereka akan belajar siapa yang sebenarnya berkuasa di sini. Pagi itu, kota masih diselimuti kabut tipis ketika Sinta membuka matanya. Ia tidur nyenyak, tapi pikirannya sudah terjaga sejak subuh. Hari ini adalah hari di mana semua perencanaan, strategi, dan amarahnya selama berbulan-bulan akan memuncak. Ia tidak hanya akan menghadiri pernikahan yang seharusnya tidak pernah terjadi, ia akan memporak-porandakan pesta itu di depan mata semua orang. Dari tempat tidur, Sinta bisa melihat tirai tipis yang bergoyang tertiup angin dari jendela yang terbuka sedikit. Aroma kopi yang baru diseduh samar tercium dari dapur. Ia duduk perlahan, meraih ponsel di meja samping tempat tidur, membuka pesan dari Dio yang sudah masuk sejak pukul 5 pagi. Tim keamanan sudah siap. Mobil di garasi. Semua jalur masuk aman. Target acara dimulai pukul 19. Kita bergerak pukul 18.15. Sinta membaca pesan itu sambil tersenyum tipis. Semuanya sesuai rencana. Ia bangkit dan berjalan menuju kamar mandi yang luas. Lantai marmer putih terasa dingin di telapak kakinya. Sambil menyikat gigi, ia menatap bayangan dirinya di cermin besar. Wajahnya terlihat tenang, tapi di balik tatapan itu, ada badai yang siap meledak. Ia tidak memikirkan lagi bagaimana reaksi orang-orang nanti. Ia hanya membayangkan momen ketika semua yang meremehkannya akan tertunduk malu. Di rumah besar milik Ibu Ratna, suasana berbeda. Dari subuh, puluhan orang sudah mondar-mandir di halaman dan ruang dalam. Vendor dekorasi sibuk memasang rangkaian bunga putih di sepanjang pintu masuk. Kru sound system melakukan pengecekan mikrofon, dan beberapa pegawai catering mengangkut baki-baki besar berisi makanan. Ibu Ratna sendiri mengenakan kimono satin biru,
duduk di meja rias sambil menerima laporan dari salah satu asisten pribadinya. "Semua tamu sudah konfirmasi kedatangan, Bu," kata sang asisten. "Keamanan diperketat. Kami menambah petugas di setiap pintu, bahkan pintu samping. Semua akan diperiksa ketat." "Bagus," jawab Ibu Ratna singkat, menatap pantulan wajahnya di cermin. "Aku tidak mau ada kejutan yang tidak diundang malam ini." Raka, yang sedang memeriksa ponselnya di ruang tamu, menatap ibunya sekilas. "Kalau dia benar-benar nekat datang, apa kita keluarkan dia secara paksa?" tanyanya pelan, suaranya terdengar ragu. Ibu Ratna menoleh, menatap putranya dengan tatapan tajam. "Kalau dia datang, itu berarti dia sengaja mencari masalah. Jangan ragu. Ini hari pentingmu, Raka. Jangan biarkan dia merusaknya." Raka mengangguk, meski hatinya berat. Ia mengenal Sinta terlalu baik. Ia tahu, jika Sinta mengatakan akan datang, maka ia pasti datang, dan bukan untuk sekadar duduk di kursi tamu. Sementara itu, di kediaman Sinta, persiapan sudah dimulai sejak siang. 10 bodyguard berpakaian hitam lengkap berkumpul di halaman belakang. Dio memimpin mereka melakukan pengecekan peralatan, radio komunikasi, earphone, hingga jalur evakuasi. Di dalam rumah, seorang penata rias profesional sedang menata rambut Sinta menjadi sanggul rendah elegan. Gaun hitam panjang dengan potongan pinggang berhiaskan kristal sudah tergantung di dekat meja rias, dilindungi penutup transparan. Gaun itu memantulkan cahaya lampu ruangan, membuatnya terlihat seperti pakaian ratu yang siap memimpin pertempuran. "Kalau kamu masuk ke sana nanti, semua kamera akan langsung memotretmu," kata penata rias sambil merapikan garis eyeliner Sinta. "Itu memang tujuannya," jawab Sinta tenang. "Aku ingin mereka merekam setiap detik." Menjelang sore, mobil-mobil hitam mengkilap mulai memenuhi garasi rumah Sinta. Semua adalah SUV mewah dengan kaca gelap. Sopir-sopir berpakaian formal menunggu dengan posisi siaga. Dio memeriksa jam tangannya, lalu berjalan ke dalam untuk memberi laporan. "Semuanya siap. Kita akan bergerak tepat pukul 18.15. Rute sudah aman, mobil cadangan siaga di 2 titik." Sinta berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun hitam itu. Cahaya lampu membuat kristal di gaun berkilau, seperti bintang yang terperangkap di kain. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna perak berkilap sudah terpasang di kakinya. Ia memegang sebuah clutch kecil, bukan sekadar tas, tapi juga menyimpan beberapa dokumen dan foto yang siap ia tunjukkan sebagai senjata tambahan jika diperlukan. Ketika jarum jam hampir menunjuk pukul 6, Sinta melangkah keluar dari rumah. Malam mulai turun, dan lampu-lampu di halaman membuat bayangan tubuhnya jatuh panjang di atas jalan setapak. 10 bodyguard langsung membentuk formasi, mengelilinginya dengan jarak yang tepat. Dio berjalan di samping kanan, memberi instruksi lewat radio. Pintu mobil dibuka, dan Sinta masuk dengan anggun. Begitu pintu tertutup, mesin mobil menderu halus. Konvoy mereka mulai bergerak pelan, keluar dari halaman rumah, menuju jalan utama. Dari dalam mobil, Sinta memandangi lampu-lampu kota yang berkelip. "Ini akan menjadi malam yang panjang," gumamnya. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis, senyum seorang wanita yang tahu bahwa ia akan menjadi pusat perhatian, dan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Gedung pernikahan malam itu berdiri megah, bak istana di tengah kota. Dari kejauhan, sinar lampu gantung raksasa yang menggantung di langit-langit aula memancar keluar melalui dinding kaca besar, memantulkan cahaya keemasan ke trotoar basah sisa hujan sore tadi. Di depan gedung, karpet merah membentang panjang, dijaga 2 baris pagar pembatas yang dihiasi mawar putih dan pita satin. Aroma bunga melati yang dirangkai di pintu masuk menyatu dengan wangi parfum mahal para tamu yang baru tiba. Musik lembut dari string quartet terdengar mengalun, menenangkan, tapi justru membuat semua yang sadar akan situasi ini semakin waspada. Di panggung utama, foto Raka dan Maya dalam balutan busana pernikahan terpampang besar, dibingkai emas dan dihiasi rangkaian bunga yang disusun simetris. Mereka tampak tersenyum bahagia, tapi bagi orang-orang yang tahu cerita sebenarnya, senyum itu adalah topeng. Di sudut ruangan, para pelayan catering berbalut seragam putih sibuk mengatur baki minuman. Pelayan lain mengatur meja prasmanan dengan tumpukan piring keramik berkilau.
Suara sendok yang bertemu gelas kristal sesekali terdengar di antara percakapan tamu. Ibu Ratna, yang mengenakan kebaya ungu tua berpayet penuh, berdiri di dekat panggung. Wajahnya tersenyum ramah, tapi matanya awas, berkeliling ruangan seperti elang mengawasi wilayahnya. Sejak siang, ia sudah menginstruksikan kepada kepala keamanan. Semua pintu dijaga, semua tamu diperiksa undangan dan identitasnya, dan jalur samping harus dipantau 2 kali lipat. Raka, yang mengenakan jas putih gading dengan dasi kupu-kupu, berdiri di dekat area penerima tamu. Ia tersenyum kepada setiap tamu yang datang, menyalami teman-teman lama, dan menerima ucapan selamat. Namun, dalam hati, ia dihantui bayangan Sinta. Kalau dia benar-benar datang malam ini, pikirnya, semua ini bisa berubah menjadi bencana. Ia memegang gelas champagne, tapi belum sempat meminumnya karena tangannya sedikit bergetar. Maya, sang pengantin wanita, duduk di kursi berhias renda putih, dikelilingi sahabat-sahabatnya yang sibuk memuji gaunnya. Tapi senyumnya terasa kaku. Sejak sore, ia sudah mendengar gosip bahwa Sinta mungkin akan datang. Gosip itu membuatnya sulit bernapas tenang. Ia tahu, Sinta bukan tipe yang datang hanya untuk melihat. Ia datang untuk menguasai. Di luar gedung, lalu lintas mulai padat. Sopir-sopir mobil mewah mengantre menurunkan tamu. Kilatan lampu kamera dari para fotografer pesta sesekali menyilaukan mata. Namun, di kejauhan, sekitar 200 meter dari pintu masuk, ada 3 mobil SUV hitam mengkilap yang melaju perlahan lalu berhenti bersamaan di sisi jalan. Mobil-mobil itu tidak memiliki tanda undangan di kaca depan, membuat salah satu petugas keamanan yang berjaga di luar mengangkat radio. Unit 3 melapor, ada 3 SUV hitam berhenti di zona netral. Plat nomor tidak ada di daftar tamu, ucapnya singkat. Terus awasi, jawab kepala keamanan melalui radio. Jangan dekati sebelum ada perintah. Petugas itu melirik ke arah mobil-mobil tersebut. Kaca gelapnya membuat mustahil melihat siapa di dalam. Namun, dari siluet samar di dalam, ia tahu penumpang di sana tidak biasa. Di dalam mobil terdepan, Sinta duduk dengan punggung tegak, tangan kirinya memegang clutch hitam beraksen perak. Gaun hitam panjang yang ia kenakan memantulkan cahaya lampu jalan setiap kali mobil melintas di bawahnya. Di telinganya terpasang AirPods kecil yang tersambung dengan komunikasi Dio. Jalur dapur aman, suara Dio terdengar tenang. Kita bergerak 3 menit lagi. Tim catering sudah siap memberi sinyal. Sinta menurunkan kaca jendela sedikit. Udara malam yang sejuk masuk, membawa aroma basah aspal bercampur wangi bunga dari dekorasi luar gedung. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Bukan karena gugup, tapi untuk menyiapkan diri pada momen yang akan mengubah arah malam ini. Di dalam gedung, suasana mulai memanas tanpa disadari tamu-tamu. Beberapa pelayan catering saling bertukar pandang ketika mendapat pesan singkat di ponsel mereka. Sinyal bahwa tamu yang dinanti sudah dekat. Di dapur, 2 staf yang sebelumnya dihubungi Dio mulai mengatur posisi. Salah satunya diam-diam membuka pintu samping sedikit lebih lebar, lalu menyandarkannya dengan troli kosong, seolah hanya sedang memindahkan barang. Namun, di area utama pesta, Ibu Ratna menangkap perubahan kecil itu. Matanya menyipit ketika melihat salah satu staf catering keluar masuk dapur dengan terlalu sering. Ia segera memanggil kepala keamanan. Jangan lengah. Cek dapur sekarang juga, perintahnya dengan nada dingin. Di luar, Sinta sudah turun dari mobil. Dio dan 4 bodyguard berjalan di depannya, 5 lainnya di belakang. Langkah mereka mantap dan terukur, tidak terburu-buru, tapi penuh tujuan. Sepatu hak tinggi Sinta berderap di atas trotoar. Setiap langkah terdengar jelas di antara suara lalu lintas malam. Gaun hitamnya bergerak mengikuti irama langkah, kilauan kristalnya memantulkan cahaya lampu jalan dan membuatnya tampak seperti sosok yang keluar dari film. Beberapa orang di luar gedung mulai memperhatikan, bisik-bisik terdengar. Mereka belum tahu siapa wanita itu, tapi aura yang dibawanya membuat mereka menoleh 2 kali. Dio menoleh sekilas, memberi isyarat dengan anggukan. Waktunya. Setiap langkah yang mereka ambil kini seperti hitungan mundur menuju badai. Pintu dapur itu hanya terbuka selebar 30 cm, tapi cukup untuk menjadi celah masuk menuju medan pertempuran yang sesungguhnya.
Aroma tumisan bawang dan daging panggang menyergap hidung Sinta begitu ia dan rombongannya melangkah ke dalam. Suara denting sendok bertemu piring, teriakan singkat dari koki yang memberi instruksi, dan derap cepat kaki staf membuat suasana di dapur terasa sibuk. Namun semua itu tak mampu menutupi kehadiran rombongan yang auranya mendominasi ruangan. 4 bodyguard di depan membentuk formasi rapi, sementara 5 lainnya mengapit dari belakang. Tubuh-tubuh besar mereka bergerak seirama, membelah keramaian staf catering tanpa satu pun tersenggol. Sinta berjalan di tengah, kepalanya tegak, langkahnya anggun namun penuh kekuatan. Gaun hitam panjang dengan belahan tinggi di sisi kiri membiarkan langkah kakinya bebas. Setiap kilau kristal yang menghiasi gaun itu memantul dari cahaya lampu neon di dapur. Dio, yang berjalan di sisi kiri Sinta, menoleh sebentar pada staf catering yang sudah dia bayar mahal. "Jalan belakang sudah aman," bisiknya. Staf itu mengangguk cepat sambil menyingkirkan troli penuh gelas. "Aman, Bu. Pintu samping ballroom sudah dibuka sedikit. Tinggal Ibu lewat." Sinta hanya memberikan senyum tipis. Ia tahu di balik pintu itu, dunia akan berubah. Sementara itu, di dalam ruang resepsi, pesta pernikahan masih berlangsung. MC di panggung menyapa tamu-tamu, musik jazz mengalun, dan para tamu tampak menikmati hidangan mewah. Namun, di antara alunan musik dan tawa, beberapa petugas keamanan mulai menerima laporan melalui earphone. Gerakan mencurigakan di dapur. Ada rombongan yang masuk lewat pintu servis. Suara seorang petugas terdengar tegang. Kepala keamanan yang berdiri di dekat pintu masuk utama langsung menoleh ke arah Ibu Ratna. Meski jarak mereka cukup jauh, tatapan mereka saling bertemu, mengirimkan pesan tanpa kata, "Dia datang." Ibu Ratna merasakan darahnya berdesir. Ia berusaha menjaga ekspresi wajahnya tetap ramah di hadapan tamu penting, tapi jarinya mengepal di balik lipatan kebaya ungu tua berpayet yang ia kenakan. "Jangan sampai dia masuk ke tengah acara," katanya pelan namun tegas kepada kepala keamanan melalui earphone tersembunyi di telinganya. Tapi semua terlambat. Dari balik pintu samping ballroom, cahaya lampu kristal memancar, menyinari sosok Sinta yang baru saja melangkah masuk. 10 bodyguard mengelilinginya seperti prajurit yang mengawal ratu perang. Sepatu hak tingginya berderap di lantai marmer. Suara yang entah bagaimana terdengar nyaring di tengah keramaian. Seolah merasakan gelombang kehadirannya, percakapan tamu-tamu mulai terhenti. Satu persatu kepala menoleh, dan dalam hitungan detik, hampir semua mata tertuju padanya. Musik dari band di sudut ruangan terdengar seperti mengecil, meski mereka masih bermain. Sinta berjalan dengan irama langkah yang mantap. Tatapannya lurus ke depan. Wajahnya tanpa senyum tapi bukan tanpa ekspresi. Di balik matanya ada api yang membakar. Gaun hitam itu kontras dengan dekorasi bunga putih dan merah muda di sekeliling ruangan, membuatnya tampak seperti bayangan gelap yang merobek dunia yang terlalu indah ini. Raka, yang berdiri di meja kehormatan, membeku. Gelas champagne di tangannya hampir terlepas. Matanya membesar, dan sebutir keringat dingin menggelinding di pelipisnya. Di sebelahnya, Maya menelan ludah, jemarinya mencengkeram kain gaunnya dengan begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Ibu Ratna menegakkan tubuhnya, mencoba terlihat seperti pemimpin yang tidak terguncang, tetapi rahangnya mengeras. Tatapannya mengikuti langkah Sinta yang semakin mendekat. Seorang petugas keamanan mencoba menghadang di jalurnya. "Maaf, Ibu, ini acara privat. Undang." Kata-kata itu terhenti ketika bodyguard terdepan Sinta maju setengah langkah, berdiri tegak dengan tatapan yang cukup untuk membuat pria itu mundur tanpa perlawanan. Sinta berhenti di tengah ballroom. Semua mata, kamera, dan bisikan kini hanya berputar di sekelilingnya. Blitz dari kamera para tamu mulai menyala. Sebagian karena rasa ingin tahu, sebagian karena naluri untuk mengabadikan drama yang akan terjadi. "Selamat malam." Suara Sinta terdengar jelas, tajam, dan penuh kontrol. Ia tak perlu berteriak. Keheningan ruangan membuat setiap kata terdengar seperti gema. "Saya rasa pesta ini akan jauh lebih menarik sekarang." Bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Beberapa tamu menutup mulut mereka, yang lain justru terlihat antusias, seperti sedang menonton adegan puncak dalam sebuah film. Dio melirik jam tangannya dan memberi kode singkat pada 2 bodyguard di belakang. Mereka tahu,
Langkah berikutnya dari rencana Sinta akan segera dimulai. Di atas panggung, Raka dan Maya hanya bisa menunggu. Dada mereka berdebar cepat. Mereka tahu, badai sudah masuk ke dalam istana, dan tidak ada jalan keluar lagi. Suasana ballroom yang semula hangat dan penuh canda seketika berubah menjadi beku begitu Sinta melangkah masuk. Musik jazz yang tadinya mengalun ringan terasa seperti hanya menjadi latar yang hampa, sementara mata puluhan tamu terpaku pada satu titik. Wanita bergaun hitam yang berjalan bagai ratu, diapit 10 bodyguard kekar. Langkahnya mantap, hak tinggi berderap di lantai marmer. Setiap hentakan terdengar jelas di telinga semua orang. Di bawah lampu kristal megah, kilau gaun Sinta memantulkan cahaya, membuatnya tampak seperti sosok yang tidak tersentuh, bahkan seperti bayangan gelap yang datang untuk menguasai seluruh ruangan. Ia berhenti tepat di tengah ballroom. Formasi bodyguard langsung mengelilinginya, menciptakan dinding manusia yang memisahkannya dari siapapun yang ingin mendekat. Ibu Ratna, yang berdiri di dekat meja kehormatan, berusaha menyembunyikan keterkejutan di balik senyum tipisnya. Namun, jemari tangannya yang menggenggam kipas lipat bergetar halus, tanda bahwa ia sedang menahan amarah yang meledak-ledak. Raka mematung, matanya membesar, napasnya terasa berat. Di sebelahnya, Maya berusaha tersenyum di hadapan tamu, tapi jemarinya mencengkeram gaun putihnya hingga kainnya membentuk lipatan. Sinta membiarkan keheningan menggantung sejenak sebelum membuka mulut. Suaranya jelas, tidak terburu-buru, namun menusuk setiap orang yang mendengarnya. Lama tidak bertemu, Bu, ucapnya sambil menatap Ibu Ratna. Senyum tipis di bibirnya mengandung sindiran yang tajam. Saya pikir terakhir kita bertemu di rumah yang saya bangun untuk keluarga ini. Rumah yang sekarang entah milik siapa. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Sebagian besar wajah terlihat terkejut, beberapa justru tampak bersemangat, seolah sedang menonton drama langsung yang lebih menarik daripada acara inti. Raka akhirnya memberanikan diri berbicara. Sinta, apa yang kamu lakukan di sini? Nada suaranya bukan perintah, melainkan ketakutan bercampur rasa bersalah. Sinta memutar kepalanya, menatapnya lekat-lekat. Oh, aku hanya datang untuk memberi ucapan selamat, Raka. Tapi, setelah kupikir-pikir, mungkin ucapan selamat ini lebih cocok dibarengi dengan sedikit kebenaran, supaya pesta ini terasa lengkap. Maya yang sedari tadi menahan diri akhirnya bersuara. Suaranya bergetar. Kamu tidak berhak. Tidak berhak? Potong Sinta. Suaranya meninggi namun tetap terkendali. Aku yang membayar semua utang keluargamu, Maya. Aku yang membiayai bisnis suamiku ketika hampir bangkrut. Dan balasannya. Ia mengangkat dagunya sedikit, menatap Maya dari ujung kepala hingga kaki. Kalian menikah di belakangku, seperti pencuri yang takut ketahuan. Beberapa tamu menutup mulut mereka, terkejut. Yang lain mengeluarkan ponsel, diam-diam menyalakan kamera untuk merekam. Ibu Ratna akhirnya maju, mencoba mengambil alih. Kamu sudah cukup membuat keributan. Ini pesta keluarga kami, bukan tempat untuk drama pribadimu. Sinta terkekeh pelan, tawanya dingin. Drama pribadi? Sayang sekali, Bu, kalian yang menjadikan ini tontonan publik. Kalian mengundang ratusan tamu untuk merayakan kebohongan besar. Jadi aku pikir, akan adil kalau kebenaran juga diumumkan di sini. Dio, yang berdiri tak jauh di sampingnya, memberi kode kepada 2 bodyguard di belakang. Mereka maju, masing-masing membawa map hitam tebal. Sinta mengambil salah satunya, membuka, lalu mengangkat setumpuk foto dan dokumen. Ini, katanya, suaranya mantap, bukti transfer uang dari rekening pribadiku untuk membayar semua kebutuhan keluarga ini, termasuk membangun rumah yang sekarang kalian tempati. Ini, ia mengangkat dokumen lain, kontrak bisnis yang kalian palsukan tanda tangannya. Dan ini, ia mengangkat foto terakhir, surat pengalihan kepemilikan rumah yang kalian buat diam-diam, tanpa seizinku. Beberapa tamu langsung berdiri, ingin melihat lebih dekat. Riuh rendah suara memenuhi ruangan. Kamera ponsel semakin banyak yang menyala. Raka melangkah maju, wajahnya penuh panik. Sinta, tolong, kita bisa bicarakan ini di tempat lain. Tatapan Sinta berubah dingin seperti es. Tempat lain? Aku sudah memberimu waktu dan kesempatan.
Tapi yang kalian lakukan hanyalah berbohong. Jadi sekarang kita bicara di sini, di hadapan semua orang yang kalian undang untuk melihat cinta suci kalian. Ia lalu memandang ke seluruh ruangan, suaranya lantang, nyaris seperti orator. Bapak, Ibu, semua tamu yang terhormat. Malam ini kalian sedang menyaksikan seorang pria yang menikah lagi tanpa menceraikan istrinya, dibantu penuh oleh keluarganya sendiri. Mereka pikir bisa menutupi aib ini dengan pesta mewah. Tapi ingat, kebenaran selalu menemukan jalan. Keheningan menelan ruangan. Beberapa tamu mulai memalingkan wajah, tak ingin terlihat terlalu menikmati, tapi jelas rasa ingin tahu membuncah di mata mereka. Ibu Ratna mendesis pelan, wajahnya merah padam. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan kami dengan kata-kata? Sinta menatapnya tanpa gentar. Oh, saya tidak hanya datang dengan kata-kata, Bu. Saya datang dengan bukti, dan kekuatan yang jauh di luar jangkauan Anda. Dio melihat jam tangannya dan memberi anggukan singkat. Tahap berikutnya dari rencana Sinta, yang akan benar-benar mengguncang pesta ini, sudah siap untuk dieksekusi. Suasana di ballroom sudah tegang sejak Sinta membuka map hitamnya. Namun saat ia memberi kode pada Dio, hawa di ruangan itu seolah berubah menjadi lebih berat. Para tamu menahan napas, seakan merasakan bahwa sesuatu yang jauh lebih besar akan terjadi. Dio, yang berdiri tegak di sisi kanan Sinta, mengeluarkan ponsel dari saku jasnya. Jemarinya yang cekatan menekan layar, lalu ia memasukkan ponsel itu kembali sambil memberikan anggukan singkat. Gerakan itu sederhana, tapi seolah menjadi sinyal untuk memulai sebuah pertunjukan yang telah lama direncanakan. Tak sampai 1 menit, pintu utama ballroom yang menjulang tinggi berderit terbuka. 5 orang pria berseragam hitam masuk membawa gulungan besar dan 2 monitor portabel berukuran hampir setinggi dada orang dewasa. Sepatu mereka berdecit di lantai marmer. Setiap langkah terdengar jelas di tengah keheningan ruangan. Beberapa tamu saling berbisik, mencoba menebak apa yang sedang terjadi. Kepala keamanan hotel segera melangkah maju untuk menghalangi. Namun 10 bodyguard Sinta bergerak serempak, membentuk formasi pelindung yang rapat. Bayangan tubuh besar mereka menelan kepala keamanan itu hingga pria tersebut tak berani maju lagi. Apa maksud semua ini? Suara Ibu Ratna terdengar tinggi, penuh kemarahan. Namun tidak ada yang menghentikan pergerakan para pria berseragam itu. Dengan sigap, 2 orang mulai membuka gulungan besar yang ternyata adalah spanduk. Dalam hitungan detik, spanduk itu membentang di dinding belakang panggung tempat Raka dan Maya berdiri. Huruf-huruf emas besar terbaca jelas oleh semua orang. Pengkhianatan berbungkus pesta mewah, suami tidak sah dan keluarga yang menjual kehormatan. Seperti kilat yang menyambar, suasana langsung pecah. Gasps terdengar dari berbagai penjuru. Beberapa tamu menutup mulut mereka, sementara yang lain justru tersenyum miring, merasa seolah sedang menonton drama langsung yang lebih menarik dari sinetron manapun. Belum sempat reaksi itu mereda, Dio memberi isyarat lagi. 2 monitor yang dibawa tadi dinyalakan. Layar pertama menampilkan foto-foto Sinta yang sedang menyerahkan cek ke Raka. Sinta berfoto di depan rumah mewah yang kini ditempati keluarga Raka, hingga foto Raka dan Maya berduaan di sebuah restoran mewah sebelum tanggal pernikahan resmi mereka. Layar kedua lebih mengejutkan. Terdapat screenshot percakapan WhatsApp antara Ibu Ratna dan seorang notaris. Kalimat-kalimat seperti, pastikan sertifikat sudah atas nama Raka, dan Sinta tidak boleh tahu, terpampang jelas, bahkan diperbesar agar semua orang bisa membacanya. Oh Tuhan, ini gila, bisik seorang tamu perempuan di meja samping. Aku sudah curiga dari awal, sahut temannya sambil merekam dengan ponselnya. Maya memucat, matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena penyesalan, melainkan rasa malu yang terbakar di bawah tatapan puluhan pasang mata. Tangannya meremas bagian bawah gaunnya hingga kusut. Kamu bilang semua sudah beres, Raka? Katamu dia tidak akan berani muncul. Suaranya tercekat namun cukup keras untuk terdengar tamu di dekatnya. Raka mencoba meraih tangannya, tapi Maya menepis keras. Jangan sentuh aku, bentaknya lirih. Sementara itu, Ibu Ratna mulai kehilangan kendali. Selama ini ia dikenal sebagai wanita yang dingin dan berwibawa, tapi kali ini wajahnya memerah dan napasnya memburu. Matikan semua itu sekarang juga, teriaknya pada kepala keamanan. Namun,
4 bodyguard Sinta sudah berjaga di sekitar kedua layar, berdiri kokoh seperti tembok baja. Kepala keamanan menoleh pada Ibu Ratna dengan wajah bimbang, lalu mundur perlahan. Ia tahu jika mencoba memaksa, keributan fisik bisa pecah dan itu akan lebih memalukan bagi hotel. Sinta maju 1 langkah ke depan, suara hak tingginya bergema di lantai marmer. Ia mengangkat dagunya, menatap semua orang, lalu berbicara dengan suara lantang yang membawa wibawa sekaligus kemarahan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, malam ini kalian diundang untuk merayakan pernikahan. Tapi kenyataannya, ini adalah pesta untuk meresmikan pengkhianatan. Pengantin pria di sini adalah suami saya, suami yang belum pernah menceraikan saya, dan keluarganya bekerja sama untuk menghapus jejak saya dari hidupnya. Mereka melakukannya demi wanita yang berdiri di sampingnya sekarang. Beberapa tamu menutup wajah mereka dengan kipas atau tangan, berusaha menyembunyikan ekspresi terkejut. Namun, dari sorot mata mereka, jelas mereka haus akan setiap detail yang keluar dari mulut Sinta. Raka melangkah maju, wajahnya pucat, suaranya nyaris memohon. Sinta, tolong, kita bisa bicarakan ini di tempat lain. Jangan lakukan ini di depan semua orang. Sinta menatapnya dengan mata yang tajam seperti belati. Tempat lain? Aku sudah memberimu kesempatan berkali-kali. Tapi kalian memilih berbohong. Jadi sekarang, kita bicarakan di sini. Di hadapan semua orang yang kalian undang untuk melihat cinta sejati, kalian yang busuk. Ballroom kembali sunyi. Bahkan musik latar pun sudah dihentikan entah oleh siapa. Semua mata tertuju pada Sinta, Raka, dan Maya, 3 tokoh utama drama yang kini tak lagi bisa mereka hindari. Sinta tahu, ini belum puncak. Masih ada 1 kejutan terakhir yang akan membuat pesta ini benar-benar hancur berkeping-keping. Dio, yang memahami pikirannya, memberi anggukan kecil. Tahap penutup dari aksi malam ini sudah siap dilaksanakan. Ruangan itu seakan membeku. Sorot lampu kristal di langit-langit yang megah memantulkan cahaya dingin, menyoroti wajah-wajah kaku para tamu yang masih terperangkap dalam kejadian memalukan tadi. Mereka belum sempat mencerna bukti-bukti yang Sinta tunjukkan, ketika tiba-tiba Sinta memberi isyarat halus pada Dio. Dio merogoh ponselnya dan menekan 1 tombol. Seketika, pintu besar ballroom yang berat dan tinggi kembali berderit terbuka. Bukan pelayan atau petugas hotel yang masuk kali ini, melainkan sekelompok pria berseragam hitam rapi, mendorong troli berisi puluhan kotak kayu besar. Roda-roda troli menggesek lantai marmer, menimbulkan suara berat yang menggaung di seluruh ruangan. Beberapa tamu refleks menoleh, alis mereka mengernyit, mencoba menebak apa yang ada di dalam kotak-kotak misterius itu. Kotak apa itu? Bisik seorang wanita bergaun biru pada temannya. Hadiah? Dekorasi tambahan. Raka menegang, tatapannya penuh curiga. Maya berdiri di sampingnya, matanya memantul gelisah. Sedangkan Ibu Ratna menatap sinis ke arah Sinta, seolah ingin menantang, namun tak bisa menyembunyikan sedikit rasa khawatir di matanya. Taruh semuanya di depan panggung, perintah Dio. Suaranya datar namun penuh kuasa. Para pria itu mematuhi tanpa ragu. Mereka menyusun kotak-kotak itu berbaris rapi seperti tembok kecil. Suara hentakan kotak kayu saat diletakkan di lantai menggema di ruangan yang sudah hening mencekam. Sinta melangkah maju, hak tingginya mengetuk lantai marmer dengan ritme yang mantap. Ia berhenti di depan kotak terdepan, lalu berjongkok perlahan. Dengan gerakan tenang, ia membuka kunci besi di bagian depan kotak. Terdengar bunyi klik tajam, lalu ia mengangkat tutupnya. Sekejap kemudian, aroma busuk yang menusuk hidung langsung menyerbu udara. Bau itu begitu kuat, tajam, dan memuakkan. Beberapa tamu langsung mundur, menutup hidung dan mulut mereka dengan sapu tangan. "Oh my God, bau apa ini?" seru seorang wanita tua di barisan depan, wajahnya memerah menahan mual. Di dalam kotak itu, teronggok tumpukan sampah rumah tangga yang membusuk, kulit buah yang menghitam, sisa sayur basi, tulang ayam dengan lemak yang sudah mengeras, hingga plastik bekas yang lengket dan kotor. Ada pula kain dekil yang berbau apek menusuk. Reaksi para tamu beragam. Ada yang menutup hidung sambil mundur, ada yang langsung menatap Sinta dengan campuran keterkejutan dan kekaguman. Dan ada pula yang sibuk mengabadikan momen ini dengan ponsel mereka. Apa maksud semua ini?
Ibu Ratna tak lagi bisa menahan amarahnya. Suaranya meninggi dan bergetar. Sinta menatapnya tanpa tergesa. Sorot matanya dingin. Ini adalah cerminan hati kalian terhadapku. Aku membangun rumah mewah, memberikan harta, membiayai hidup kalian. Tapi balasannya, kalian membuangku seperti sampah. Jadi, hari ini, aku mengembalikan kebaikan kalian. Lengkap dengan aroma aslinya. Beberapa tamu terdengar menahan tawa sinis, sementara yang lain hanya menatap tak percaya. Dio memberi kode pada para pekerja untuk membuka kotak-kotak lainnya. Satu demi satu tutup kotak diangkat, menambah aroma menyengat di seluruh ruangan. Bau itu semakin pekat, menusuk hingga membuat sebagian tamu tak sanggup bertahan. Ada yang buru-buru meninggalkan ballroom, melangkah cepat sambil menutupi wajah. Raka maju 2 langkah, menatap Sinta dengan amarah membara. Kamu mau mempermalukan kami di depan semua orang? Sinta menoleh perlahan, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Bukan mau, Raka. Memang. Dan aku pastikan ini akan jadi malam yang kalian ingat seumur hidup. Pekerja terakhir lalu mengeluarkan benda besar dari kotak paling ujung. Sebuah papan kayu besar dengan tulisan cat tebal. Untuk keluarga pengkhianat. Hadiah dari wanita yang kalian hianati. Papan itu diangkat tinggi-tinggi, memastikan semua tamu bisa membacanya. Kamera ponsel berkilatan di sana-sini. Dalam hitungan menit, video ini pasti akan membanjiri media sosial dengan jutaan komentar. Maya menahan tangis, berlari kecil meninggalkan panggung, gaunnya terinjak sendiri hingga hampir membuatnya tersungkur. Ibu Ratna berdiri mematung, wajahnya pucat pasi dan tangannya gemetar. Tapi tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Sinta memutar tubuhnya, menatap sisa tamu yang masih bertahan. Saudara-saudara, malam ini kalian diundang untuk merayakan kebahagiaan. Tapi yang sebenarnya kalian saksikan adalah kebusukan yang selama ini ditutupi. Aku pamit, dengan meninggalkan hadiah kecil ini sebagai pengingat. Ia berbalik, melangkah menuju pintu utama. 10 bodyguard bergerak mengapitnya, membentuk barisan yang kokoh. Dio menutup barisan paling belakang. Saat pintu ballroom menutup di belakangnya, aroma busuk, spanduk besar, dan papan hinaan itu tetap tinggal di dalam, menghancurkan sisa pesta dan meninggalkan keluarga Raka dalam kehinaan total. Namun bagi Sinta, ini baru awal dari perang yang sebenarnya. Pagi itu, matahari bahkan belum tinggi ketika seluruh lini masa media sosial di Indonesia dipenuhi satu topik. Pesta pernikahan Raka dan Maya yang berubah menjadi medan perang. Potongan-potongan video dari berbagai sudut mulai membanjiri Instagram, Twitter, TikTok, dan bahkan Facebook. Ada video yang memperlihatkan Sinta masuk ke ballroom dengan 10 bodyguard. Langkahnya mantap seperti ratu yang hendak mengeksekusi hukuman. Ada yang hanya menyorot ekspresi Maya yang pucat pasi ketika spanduk bertuliskan, "Pengkhianat, dibentangkan." Ada pula yang viral karena suara tamu yang tertawa terbahak-bahak saat kotak berisi sampah busuk dibuka. Tagar hadiah perpisahan, pernikahan busuk, dan Sinta sang ratu balas dendam menduduki 3 posisi teratas trending topik nasional. Bahkan Sinta Raka mulai masuk trending internasional, karena beberapa akun luar negeri menerjemahkan kisahnya dan membagikannya di platform gosip global. Netizen seperti menemukan tontonan drama terbaik tahun ini. Komentar membanjir di mana-mana. Ini kayak nonton drama Korea live. Kalau gue jadi Sinta, gue juga bakal lakukan hal yang sama. Pantas banget. Raka itu laki-laki nggak tahu diri. Kebayang nggak malu keluarganya. Keluarga pengkhianat dapat hadiah sampah. Pas banget. Beberapa influencer gosip bahkan membuat konten reaksi berdurasi panjang, membedah detik demi detik peristiwa itu. Mereka membandingkan foto-foto lama Raka dan Sinta saat masih harmonis, lalu menampilkan foto rumah mewah yang selama ini dikenal sebagai rumah keluarga Raka, yang ternyata didanai sepenuhnya oleh Sinta. Salah satu akun gosip ternama bahkan mengunggah dokumen bukti transfer besar dari rekening perusahaan Sinta ke rekening Raka setahun lalu, lengkap dengan caption, "Sinta yang bangun rumah, Sinta yang biayai bisnis, tapi yang resepsi mewah malah pelakor?" Edan. Di kantor-kantor, kafe, hingga grup WhatsApp keluarga, pembicaraan hanya berputar di topik ini. Semua orang membicarakan wanita pemberani,
yang berani datang ke pernikahan mantan suaminya untuk memberi hadiah tak terlupakan. Sementara itu, di rumah keluarga Raka, suasana sudah seperti kapal yang kemasukan air. Ibu Ratna duduk di sofa ruang tamu, matanya sayu dan wajahnya pucat, memegang remote TV yang tak lagi ia gunakan. Siaran berita menayangkan potongan-potongan video pesta yang memalukan itu. "Matikan TV itu," bentak Raka. Suaranya pecah karena marah. Namun suara TV tetap terdengar, membuatnya semakin frustasi. Maya mengurung diri di kamar lantai atas, menolak menemui siapapun. Makanan yang dibawakan pelayan dibiarkan dingin di depan pintu. Tangisnya terdengar sesekali, lalu menghilang lagi. Ponsel Raka bergetar tanpa henti. Notifikasi pesan masuk dari rekan bisnis, sponsor acara, bahkan beberapa investor. Namun isinya bukan ucapan selamat, melainkan pertanyaan dan peringatan. "Raka, ini semua sudah jadi berita besar. Apa benar? Kita harus membicarakan kerjasama kita. Ini bisa merusak citra brand. Saya minta klarifikasi resmi dalam 24 jam, kalau tidak kita batalkan kontrak." Raka merasa kepalanya mau pecah. Ia meraih segelas air, tapi tangannya gemetar. Ia mencoba menghubungi beberapa pihak untuk membendung berita ini, namun sia-sia. Video Sinta sudah tersebar terlalu luas, bahkan sudah diunggah ulang oleh akun-akun berita internasional. Sementara di sisi lain kota, Sinta duduk santai di balkon penthouse-nya, ditemani secangkir kopi panas dan laptop yang terbuka. Wajahnya tenang, rambutnya terurai lembut, dan di bibirnya terlukis senyum tipis. Dio berdiri di sampingnya sambil memegang tablet. Pagi ini, video dari pesta sudah tembus 15 juta views di TikTok, 8 juta di Instagram, dan trending di Twitter. Netizen ada di pihak kita. Dan ada 3 stasiun TV yang minta wawancara langsung. Sinta meneguk kopinya pelan. Biarkan saja berita ini berkembang sendiri. Kita tidak perlu menjelaskan apa-apa. Orang-orang akan menyimpulkan sendiri siapa yang salah. "Bagaimana kalau keluarga Raka mencoba menyerang balik?" tanya Dio. Sinta mengangkat bahunya. "Kalau mereka menyerang, mereka cuma akan menggali lubang lebih dalam. Kita punya semua bukti." Dan ia tersenyum lebih lebar. "Rencana kita belum selesai. Masih ada bagian yang akan membuat mereka bukan hanya malu, tapi juga jatuh tanpa bisa bangkit lagi." Dio mengangguk mantap. "Siap, Bu." Di dunia maya, badai opini belum menunjukkan tanda-tanda reda. Setiap jam, video Sinta dibagikan ulang dengan komentar-komentar pedas untuk keluarga Raka. Setiap meme baru yang muncul, setiap potongan video yang di-zoom pada ekspresi ketakutan Maya, semakin memperkuat citra Sinta sebagai pemenang. Dan untuk Raka, ini bukan hanya sekadar aib, ini awal dari kehancuran yang lebih besar lagi. Hujan tipis membasahi kaca jendela penthouse siang itu. Sinta duduk di kursi kerja berlapis kulit hitam, mengenakan blazer putih dan celana panjang satin, memancarkan aura seorang eksekutif yang sedang mengatur permainan besar. Di depannya, meja kerja penuh dengan map, laptop terbuka menampilkan grafik keuangan, dan tablet yang memuat daftar panjang mitra bisnis keluarga Raka. Dio berdiri tegak di samping meja, memberikan laporan dengan nada serius. "Kita sudah berhasil mengidentifikasi seluruh sumber pendapatan keluarga mereka. Lebih dari setengah aset Raka berasal dari dana ibu yang mengalir melalui 3 perusahaan satelit yang kita buat. Sisa modal usahanya datang dari kerjasama dengan 5 perusahaan besar, 3 di dalam negeri, 2 di luar negeri. Dan semuanya punya klausul moralitas di kontrak mereka." Sinta memutar pena di jarinya, lalu menatap Dio dengan mata yang dingin. "Artinya, reputasi yang hancur bisa jadi alasan sah untuk memutus kontrak?" "Betul," jawab Dio sambil menggeser tablet ke arahnya. "Dan berita pesta kemarin sudah menjadi bukti publik. Tinggal 1 surat resmi dari kita yang menyatakan keberatan, dan mereka akan dengan senang hati menarik diri demi menyelamatkan citra mereka." Sinta mengambil tablet itu, melihat daftar nama perusahaan satu persatu. Bibirnya membentuk senyum tipis. "Baik, kita mulai dari yang paling besar. Pastikan pengumuman pembatalan kontrak keluar bersamaan, agar efeknya terasa seperti tsunami yang datang dalam semalam." Sementara itu, di rumah keluarga Raka, situasi sudah panas sejak pagi.
Telepon rumah berdering tiada henti. Sebagian dari tamu undangan yang masih membicarakan kejadian memalukan kemarin, sebagian lagi dari pihak bisnis yang menuntut penjelasan. Ibu Ratna terlihat lesu, duduk di sofa sambil memegangi pelipisnya. "Bu, tolong jangan angkat telepon itu lagi," kata Raka dengan nada kesal, sambil berjalan mondar-mandir. "Mereka cuma mau menghakimi kita." Belum sempat ia duduk, sebuah email masuk di ponselnya. Mata Raka membulat membaca isinya. "Sial," serunya, melempar ponsel ke meja. "Salah satu kontrak ekspor berlian kita dibatalkan. Mereka bilang reputasi kita bisa merugikan citra perusahaan mereka." Ibu Ratna mendesah panjang. "Raka, ini pasti ulah Sinta. Dia benar-benar ingin menghancurkan kita." "Bukan cuma dia, Bu," potong Maya yang baru turun dari tangga. Wajahnya pucat dan rambutnya berantakan. "Tadi aku dihubungi butik perhiasan yang kemarin jadi sponsor acara. Mereka batalkan semua kerja sama promosi denganku. Katanya, nama kita sekarang terlalu buruk untuk brand mereka." Raka mengepalkan tangan. Kalau dia pikir aku akan tinggal diam. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan ancamannya, satu pesan lagi masuk, kali ini dari manajer bank. Isinya singkat tapi membuat jantungnya nyaris berhenti. Perlu konfirmasi penarikan seluruh dana dari rekening gabungan perusahaan oleh Nyonya Sinta Ardhana. Di penthouse, Sinta sedang menandatangani surat-surat pembatalan kontrak. Setiap tanda tangannya adalah sebuah pukulan telak. Ia tidak terburu-buru. Setiap gerakan terasa seperti bagian dari ritual yang sudah ia rencanakan lama. "Pastikan semua surat ini dikirim ke klien mereka dalam waktu 1 jam. Perintahnya pada Dio. Dan siapkan rilis pers yang menyatakan bahwa aku menarik semua dukungan finansialku karena alasan prinsip dan etika." Dio mengangguk. Dengan begitu, mereka tidak hanya kehilangan modal, tapi juga kehilangan kepercayaan publik. Sinta menatap keluar jendela, melihat kota yang mulai basah oleh hujan. "Kemarin aku memberi mereka rasa malu. Hari ini, aku akan memberi mereka rasa lapar. Besok, mungkin aku akan memastikan mereka tidak punya atap di atas kepala mereka." Di rumah keluarga Raka, telepon berdering lagi. Kali ini dari salah satu pemasok. Raka mengangkatnya dengan nada keras. "Apa lagi?" Suara di seberang terdengar ragu. "Maaf, Pak. Kami tidak bisa mengirim barang minggu ini. Kami dengar ada masalah besar di pihak Anda, dan kami tidak ingin terlibat." Telepon ditutup, dan Raka menjatuhkan diri ke sofa. Wajahnya tertutup kedua tangan. Ibu Ratna menatapnya dengan campuran marah dan takut. "Kita harus melakukan sesuatu sebelum semuanya habis." Yang tidak mereka tahu, semua itu memang bagian dari rencana Sinta. Dan ia baru saja memulai babak kedua permainannya. Pagi itu, rumah besar keluarga Raka yang biasanya ramai dengan aktivitas para pekerja terlihat sepi. Hanya terdengar suara langkah terburu-buru dari seorang asisten rumah tangga yang keluar membawa koper kecil. Dia tidak pamit pada siapapun, hanya meninggalkan seragamnya di kursi dapur. Di ruang makan, meja panjang dibiarkan kosong. Tidak ada sarapan mewah, hanya secangkir teh dingin yang ditinggalkan sejak subuh. Maya duduk di ujung meja dengan wajah pucat, mengenakan piyama sutra yang kusut. Rambutnya tergerai tanpa dirapikan, matanya sembab. "Raka, aku nggak tahan lihat semua ini. Kita jadi bahan omongan semua orang. Bahkan teman-temanku menghapus aku dari grup WhatsApp." Suaranya serak, nyaris menangis. Raka tidak menjawab. Ia sibuk menatap laptop di depannya, wajahnya tegang. Laporan keuangan yang ia lihat membuat dadanya sesak. Semua rekening perusahaan kosong. Lebih parah lagi, saldo rekening pribadinya tinggal puluhan juta. Jumlah yang memalukan untuk seseorang yang kemarin baru saja mengadakan pesta pernikahan mewah. "Aku sudah hubungi 3 bank. Semua jawabannya sama," gumamnya dengan suara rendah. "Sinta menarik semua dananya. Semua. Bahkan dana yang kutaruh di rekening gabungan perusahaan juga diambil. Dia benar-benar mau bikin kita jatuh." Maya menutup wajahnya. "Apa kita bisa minta dia kembalikan? Negosiasi?" Raka menatap istrinya tajam. "Setelah yang kamu lakukan? Setelah pernikahan kemarin? Kamu pikir dia akan mau bicara baik-baik?"
Di lantai 2, Ibu Ratna sedang menerima telepon dari salah satu adik iparnya. Suaranya bergetar saat menjawab. Tidak, kami baik-baik saja. Hanya sedikit masalah bisnis. Iya, terima kasih sudah mengkhawatirkan. Tapi begitu telepon ditutup, ekspresi tenangnya runtuh. Ia memegangi dada, napasnya berat. Sementara itu, di kantor Raka, suasana tidak kalah mencekam. Beberapa karyawan mulai berbisik-bisik, melihat berita terbaru di ponsel mereka. Headline di portal berita berbunyi, runtuhnya Imperium Raka Ardhana, dari pengusaha berlian ke calon bangkrut. Manajer keuangan, Pak Surya, masuk ke ruang kerja Raka dengan wajah gusar. Pak, supplier luar negeri sudah kirim email. Mereka minta pembayaran dimajukan 2 minggu dari jadwal. Kalau tidak, pengiriman dibatalkan. Apa kita punya uang di rekening operasional? Tanya Raka, walau ia sudah tahu jawabannya. Pak Surya menggeleng pelan. Tidak, Pak. Semua dana yang kemarin kita simpan di rekening perusahaan sudah ditarik oleh Nyonya Sinta, sesuai haknya sebagai pemilik modal terbesar. Raka menghempaskan tubuhnya ke kursi, kepalanya terkulai. Sial, dia memukul tepat di jantung bisnis kita. Di sisi lain kota, Sinta duduk santai di ruang tamu penthouse-nya. Ia mengenakan gaun satin biru tua, rambutnya disanggul rapi. Dio masuk membawa setumpuk koran pagi. Semua halaman depan menampilkan foto Raka di pesta pernikahan, berdampingan dengan headline kejatuhannya. Efeknya sudah mulai terasa, kata Dio sambil menaruh koran di meja. Beberapa pihak sudah menolak menerima telepon dari Raka. Bahkan ada yang memutus kontak tanpa penjelasan. Sinta menyesap kopinya, bibirnya melengkung tipis. Bagus, ini baru awal. Besok, aku ingin kita bergerak ke langkah ketiga. Langkah ketiga? Tanya Dio. Sinta menatapnya tajam. Kita akan ambil kembali rumah yang dulu kubangun untuk keluarganya. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, termasuk atap di atas kepala mereka. Pagi itu udara terasa lembab, awan mendung menggantung di atas kompleks perumahan elit. Di kejauhan, suara deru mesin mobil besar mendekat perlahan, membuat para satpam di pos jaga menoleh. 6 SUV hitam berplat khusus berbaris rapi, melaju dengan tenang namun penuh wibawa. Masing-masing mobil tampak kokoh, kacanya gelap, membuat siapapun sulit melihat isi di dalamnya. Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan gerbang rumah besar keluarga Raka. Seorang satpam yang sedang berjaga menelan ludah, merasakan tekanan yang entah datang dari mana. Dari pintu mobil paling depan, seorang wanita berpenampilan elegan turun, Sinta. Ia mengenakan blazer hitam yang disesuaikan dengan lekuk tubuhnya, celana panjang berpotongan rapi, sepatu hak tinggi mengkilap yang beradu dengan paving, dan kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahnya. Satu helai rambutnya yang terlepas dibiarkan jatuh di pipi, memberi kesan dingin namun menawan. Aura Sinta benar-benar berbeda. Bukan lagi wanita yang dulu berusaha tersenyum demi mempertahankan rumah tangga. Ia kini seperti eksekutif yang memimpin misi akuisisi besar. Hanya saja targetnya bukan perusahaan, melainkan rumah yang pernah ia bangun dengan tulang dan darahnya. Di belakangnya, Dio turun membawa map tebal, sementara belasan bodyguard berpakaian jas hitam keluar dari mobil-mobil lain. Tubuh mereka besar, langkah mereka seragam, ekspresi wajahnya datar. Dio berjalan mendekati Sinta, menunduk sedikit sambil berkata, "Semua dokumen sudah lengkap, Bu. Sertifikat tanah, akta bangunan, dan perjanjian hibah yang batal karena pelanggaran moral. Secara hukum, rumah ini kembali menjadi milik Ibu sepenuhnya." Sinta mengangguk tipis. "Bagus. Kita lakukan ini cepat. Aku tidak ingin membuang waktu lebih lama di sini." 2 bodyguard melangkah maju ke gerbang, mengetuknya dengan keras. Satpam rumah keluar tergesa, wajahnya bingung. "Ibu Sinta, ini ada urusan apa, Bu?" Panggil Raka. "Sekarang," jawab Sinta tegas, tanpa basa-basi. Beberapa detik kemudian, suara langkah tergesa terdengar dari dalam rumah. Raka muncul dengan kaos lusuh dan celana panjang yang kusut. Rambutnya acak-acakan, matanya sembab seperti baru bangun dari mimpi buruk yang panjang. Melihat Sinta berdiri di depan rumahnya bersama barisan bodyguard,
Ekspresi Raka berubah dari bingung menjadi marah. Sinta, apa-apaan ini? Sinta menurunkan kacamata hitamnya sedikit, memperlihatkan tatapan tajamnya. Mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Dio menyerahkan map ke tangan Raka. Ini salinan dokumen. Sesuai pasal dalam perjanjian, hak pakai rumah ini dicabut karena pelanggaran berat. Mulai hari ini, kalian punya waktu 24 jam untuk mengosongkannya. Raka membuka map itu dengan tangan bergetar. Matanya bergerak cepat membaca setiap halaman. Kau nggak bisa seenaknya begini. Sinta menatapnya tanpa emosi. Bisa. Dan aku sudah melakukannya. Teriakan melengking memecah suasana. Ibu Ratna muncul dari dalam rumah, mengenakan daster bunga-bunga, rambutnya disanggul seadanya. Perempuan tak tahu diri. Rumah ini untuk keluarga kami. Kau sudah bikin bisnis kami jatuh. Sekarang mau bikin kami gelandangan. Sinta tetap berdiri tegak. Rumah ini dibangun dengan uangku, di atas tanah yang masih atas nama perusahaanku. Kalian hanya menumpang, dan kalian tahu itu. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Maya yang berdiri di belakang Ibu Ratna maju setengah langkah, suaranya bergetar. Sinta, aku mohon. Kalau kamu mau marah sama aku, marahlah. Tapi jangan bawa-bawa orang tua Raka. Sinta memutar kepalanya, menatap Maya dengan tatapan yang membuat gadis itu ciut. Kamu pikir ini cuma tentang kamu, Maya? Tidak. Ini tentang pengkhianatan. Tentang kebohongan yang kalian rencanakan bersama, di belakangku, di rumah ini. Dan aku pastikan kalian semua merasakan akibatnya. Sementara perdebatan itu berlangsung, para bodyguard sudah mulai masuk ke halaman. 2 orang memotret setiap ruangan, 3 orang lainnya mencatat inventaris barang-barang. Dio memberi instruksi dengan nada profesional. Pisahkan semua barang yang dibeli dengan uang Ibu Sinta. Pastikan tidak ada yang tertukar. Raka melangkah cepat ke arah mereka. Hei, jangan sentuh barang-barang itu. Ini rumahku. Salah satu bodyguard berdiri di hadapannya, membentuk dinding manusia. Tatapannya dingin. Bahunya selebar pintu. Maaf, Pak. Kami bekerja sesuai instruksi pemilik sah properti ini. Raka menggertakkan gigi, tapi tak berani mendorong atau memukul. Ia tahu itu hanya akan mempermalukannya lebih jauh. Sinta akhirnya memberi isyarat untuk berhenti. Ia melangkah mendekat ke Raka, berdiri hanya sejengkal darinya. Suaranya rendah namun tajam seperti pisau. Kalian punya waktu 24 jam. Setelah itu, semua barang yang tersisa akan dianggap ditinggalkan dan menjadi milikku. Ia kemudian berbalik, melangkah menuju mobilnya. Hak tingginya beradu dengan paving. Setiap langkahnya terdengar seperti detik jam yang menghitung mundur. Begitu duduk di kursi belakang SUV, Sinta melepas kacamatanya dan berkata pada Dio, pastikan media tahu tentang ini. Aku ingin mereka menulis headline besar. Rumah yang dibangun dengan cinta, direbut kembali karena pengkhianatan. Dio tersenyum tipis. Dengan senang hati, Bu. SUV itu kemudian melaju meninggalkan rumah, menyisakan Raka, Ibu Ratna, dan Maya yang berdiri di depan gerbang, memegang map dokumen seperti memegang vonis hukuman mati. Malam itu rumah megah keluarga Raka tidak lagi terasa seperti istana. Lampu-lampu yang biasanya terang kini redup, sebagian ruangan sudah kosong, dan suara langkah kaki bergema di lantai marmer yang mulai kehilangan kehangatannya. Raka duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Di tangannya masih tergenggam map berisi dokumen dari Sinta, namun ia belum sanggup membacanya lagi. Setiap kali ia membuka halaman, matanya selalu tertumbuk pada tanda tangan tegas Sinta di bagian bawah, sebuah tanda tangan yang mengakhiri semua gengsi yang ia bangun selama ini. Di dapur, Ibu Ratna sibuk menumpuk piring, gelas, dan peralatan makan ke dalam kardus. Wajahnya muram, tangannya gemetar setiap kali menyentuh barang. Tidak pernah terpikir olehku. Kita akan diusir dari rumah kita sendiri, gumamnya lirih. Itu bukan rumah kita, Bu, jawab Maya pelan, berdiri di sudut ruangan sambil melipat taplak meja. Itu rumah Sinta sejak awal. Kita hanya... Diam, Maya, potong Ibu Ratna dengan suara bergetar. Jangan kau bela perempuan itu di depanku.
Dia sudah mempermalukan kita. Namun ucapan itu terdengar hambar bahkan di telinganya sendiri. Ia tahu, di lubuk hatinya, Sinta punya hak penuh untuk melakukan semua ini. Sementara itu, Raka bangkit dari kursinya, melangkah ke ruang kerja. Ia membuka laci meja, mengeluarkan tumpukan dokumen. Beberapa foto Sinta masih terselip di antara berkas-berkas lama. Senyum hangat yang dulu selalu menyambutnya kini terasa seperti ironi pahit. Besok, semua ini akan jadi miliknya lagi, gumamnya. Ia mengepalkan tangan, marah pada dirinya sendiri. Marah karena terlalu bodoh membiarkan Maya masuk ke hidupnya. Marah karena tidak bisa mengantisipasi langkah Sinta. Di luar rumah, malam itu kompleks terasa lebih ramai dari biasanya. Beberapa tetangga yang pulang larut malam melambatkan langkah, menoleh ke arah rumah besar itu. Mereka melihat dari celah pagar, mencoba menebak-nebak apa yang sedang terjadi. Di ruang tamu, Maya duduk sendirian. Ponselnya penuh dengan pesan dari teman-temannya. "Mei, aku lihat berita di forum kompleks. Itu beneran rumah kalian mau diambil Sinta? Aku dengar Sinta bawa bodyguard dan dokumen resmi. Gila, itu kayak drama Korea." Maya menggigit bibirnya. Ia tahu besok, begitu matahari terbit, semua akan berubah. Tidak akan ada lagi kemewahan, tidak akan ada lagi pesta atau tamu penting. Mereka akan meninggalkan tempat ini bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai orang yang kalah telak. Raka kembali ke ruang tamu, membawa segelas air. "Besok pagi, kita mulai angkat barang. Jangan tinggalkan apapun yang bisa dia gunakan untuk mempermalukan kita." Maya menatapnya dengan lelah. "Raka, dia nggak butuh barang-barang ini untuk mempermalukan kita. Dia sudah melakukannya di depan mata kita." Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara jam dinding yang terus berdetak, menghitung mundur sisa waktu mereka di rumah itu. Dan di apartemen penthouse-nya yang mewah, Sinta duduk di depan laptop, membaca draft berita yang akan dirilis besok. Judulnya cukup sederhana, tapi mematikan. Mantan istri CEO berlian ambil alih rumah megah setelah terbukti ada pernikahan diam-diam dengan orang ketiga. Sinta menutup laptopnya, lalu menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip di bawah sana. "Besok, mereka akan merasakan apa artinya kehilangan," bisiknya, sebelum menyeruput anggur merahnya dan membiarkan malam menutup hari dengan tenang. Matahari baru saja naik ketika jalanan di depan rumah besar keluarga Raka mulai ramai. Truk pindahan sudah terparkir sejak subuh, dan para pekerja bergerak cepat mengangkut barang-barang keluar rumah. Di trotoar, koper-koper besar, kardus berlabel, dan perabotan mahal kini tergeletak di bawah terik matahari. Tetangga-tetangga yang lewat tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. Ada yang berpura-pura jogging sambil melirik, ada yang sengaja berhenti untuk mengambil foto. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Jadi benar mereka diusir. Kudengar mantan istrinya yang ambil alih. Wah, berani juga dia. Pantas, sejak dia sama yang baru itu, hidupnya mulai berantakan. Di halaman, Raka berdiri dengan wajah pucat, keringat membasahi pelipisnya meski udara pagi masih sejuk. Ia sibuk memberi arahan, mencoba menjaga sisa harga dirinya. "Hati-hati angkatnya. Itu barang mahal," teriaknya pada pekerja pindahan. Ibu Ratna duduk di kursi rotan dengan selendang menutupi kepala, sesekali mengelap air mata. "Malu aku. Semua orang lihat kita kayak begini," gumamnya. Maya berdiri di sampingnya, memeluk erat koper hitam, matanya sembab karena menangis semalaman. Tiba-tiba suara deru mesin besar memecah suasana. Sebuah Rolls-Royce hitam berhenti di depan gerbang, diikuti oleh 2 SUV berwarna gelap. Dari dalamnya keluar Sinta, mengenakan setelan blazer putih dan celana panjang, penampilannya elegan dan berkelas. 10 bodyguard segera membentuk barisan di sekitarnya, membuka jalan untuknya. Semua mata tertuju pada wanita itu. Bahkan para pekerja pindahan berhenti sejenak untuk melihat. Sinta berjalan dengan langkah mantap, tatapannya fokus pada pintu gerbang rumah. Raka maju beberapa langkah, mencoba menahan amarahnya. "Sinta, kau puas sekarang? Kau sudah mempermalukan aku di depan semua orang." Sinta berhenti tepat di hadapannya, senyum tipis tersungging di bibirnya. "Aku tidak mempermalukanmu, Raka.
Kau yang melakukannya sendiri, waktu kau memilih mengkhianatiku di rumah yang aku bangun. Ibu Ratna ikut berdiri, suaranya meninggi. Perempuan kejam. Kau sudah buat kami jatuh, sekarang mau buang kami di jalan. Sinta menoleh sebentar, tatapannya dingin. Jalan ini masih terlalu baik untuk orang-orang yang memanfaatkan kebaikan lalu menusuk dari belakang. Maya mencoba maju, suaranya bergetar. Sinta, tolong, jangan lakukan ini di depan orang banyak. Sinta menatapnya lekat-lekat, lalu menggeleng pelan. Orang banyak harus tahu bahwa karma itu nyata, Maya. Tanpa basa-basi, Sinta memberi isyarat pada Dio yang langsung menyerahkan berkas ke salah satu bodyguard. Bodyguard itu lalu menggantungkan papan di pagar bertuliskan, properti milik sah Sinta Pramudia dilarang masuk tanpa izin. Kedatangan jurnalis yang sejak tadi menunggu di ujung jalan membuat suasana semakin panas. Kamera dan mikrofon diarahkan pada Sinta dan Raka. Nyonya. Sinta, apa benar Anda mengambil kembali rumah ini sebagai bentuk balas dendam? Sinta menoleh sebentar, lalu menjawab dengan suara tegas, bukan balas dendam. Ini penegakan hak. Tidak ada tempat di hidupku untuk pengkhianatan. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan menuju mobilnya. Sebelum masuk, ia sempat menatap rumah itu sekali lagi. Rumah yang dulu dibangun dengan harapan, namun kini berdiri sebagai simbol pengkhianatan yang telah ditebus. Rolls-Royce itu melaju pergi, meninggalkan Raka, Ibu Ratna, dan Maya berdiri di depan rumah, dikelilingi koper dan tatapan publik. Mereka tampak kecil dan rapuh di hadapan kemewahan yang perlahan menjauh dari hidup mereka. Di dalam mobil, Sinta membuka kaca jendela, membiarkan angin pagi masuk. Dio yang duduk di depan menoleh sambil tersenyum tipis. Selesai, Bu. Semuanya sudah beres. Sinta mengangguk, pandangannya lurus ke depan. Ya, dan sekarang, aku bisa hidup tanpa beban. Di luar sana, kamera-kamera masih memotret wajah kalah keluarga Raka. Berita tentang pengambil alihan rumah itu menjadi viral dalam hitungan jam. Namun bagi Sinta, hari itu hanyalah penutup buku lama, dan pembuka bagi bab baru kehidupannya.